Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita, semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Yeremia, salah satu kitab nubuatan di antara nabi-nabi besar dalam perjanjian lama. Kita telah sampai pada pasal 7 dan 8. Kita masih berbicara tentang nasib bangsa pada zaman Nabi Yeremia dan bagaimana Tuhan memperingatkan bangsa itu ketika mereka berada dalam kesusahan besar dan memperingatkan mereka akan kehadiran Nebukadnezar untuk melenyapkan mereka akibat kejahatan mereka. Dan mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Terima Yosef. kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pelajaran hari ini sebentar lagi. Tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Kita Riyad. mempelajari pasal 7 dan 8. Mari kita mulai dengan pasal 7. Apa temanya? Temanya adalah agama dangkal yang tidak membantu dan tidak menjadi perantara. Agama yang dangkal. Ya, Apakah masih ada agama dangkal yang ada? tentu saja setiap agama yang mendekatkan diri kepada Tuhan dalam keadaan hati yang penuh kebencian, kenajisan, nafsu, dan kebohongan, dia mendekat kepada Tuhan dan berpikir bahwa dekat dengan Tuhan dan mengenal Tuhan yang benar akan memberi syafaat baginya dan memberikan manfaat baginya. Hal ini ditolak sepenuhnya oleh Allah. Jadi ayat 1-7 berbicara tentang ibadah yang dangkal atau agama yang dangkal. Dia menyuruh mereka dalam Ya. ayat 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Perkataan mereka ketika berkata, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Tuhan memberitahu mereka, kamu berada dalam keadaan ibadah palsu. Bagaimana kebohongan mereka muncul di sini? Ada dua hal yang menarik perhatian saya, Saudara Ayat. Hal pertama adalah apakah bait suci Tuhan itu bohong atau tidak, tetapi nyataannya memang demikian. Bait suci Tuhan itu nyata tetapi mengandalkan bait suci Tuhan sementara kamu tinggal jauh dari Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan dengan mulut dan bibir sedangkan hati jauh darinya. Itulah yang Yeremia anggap sebagai kebohongan. Benar. Tidak jujur kepada Tuhan. Jujur kepada Tuhan maka hatimu seharusnya murni. Tapi Anda percaya pada kata-kata bohong. Mengatakan lihat apa yang mereka katakan. Bukan bait Tuhan tapi ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Anda tahu jenis kejang yang biasanya diasosiasikan dengan religiusitas. Dan Benar. asosiasi ini Iya. cukup aneh. Ketika dia mulai beragama, dia menjadi gugup. Dia berteriak dan mengucapkan banyak kata-kata yang tidak berarti. Inilah agamanya. Seperti misalnya, hebatlah Diana Tepatnya Diana dari Efesus. Efesus. Tapi kita membaca di sini kuil. Tentu saja kuil Tuhan itu luar biasa. Dan itu harus dikaitkan dengan segala penghormatan-penghormatan dari kita. Tapi pertama-tama harus ada kehidupan yang sejati.
Allah menghendaki kebenaran batin. Dia tidak tertipu dengan penampilan. Mereka ingin menipu Benar. Tuhan kita. Tentu saja tidak. Tidak ada seorang pun yang bisa menipu Tuhan kita atau mengejeknya. Ketika mereka berkata bait Allah, ia berkata di ayat 9, masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Saudara Yosef, kata-kata ini sangat berbahaya. Mereka mencuri, membunuh, berzina, dan berdiri di hadapan Tuhan, di bait suci Tuhan, lalu mereka berkata, kami sudah diselamatkan. Apakah ibadah yang berhubungan dengan pembunuhan, pencurian, dan perzinahan ini masih berlangsung? Sebenarnya ini adalah agama dari zaman dahulu, bukan baru. Dan tidak hanya di zaman kita saja, bahkan sejak era Yeremia jika Anda kembali ke zaman Imam Eli. Kita ingat apa yang terjadi pada zaman Imam Eli, ada kecemaran dan perzinahan, bahkan di dalam kemah pertemuan. Iya, Namun ketika mereka dikalahkan, mereka berkata, apa yang harus kami lakukan? Yang terbaik kita adalah membawa tabut itu bersama kita. tabut. Dan ketika tabut itu ada bersama kita akan menang. Dan mereka bersorak-sorai, sungguh mereka memang menyukai orang-orang ini. Tabut itu telah hilang bersama mereka. Tetapi apakah mereka bertobat dari kenajisan? Apakah mereka bertobat karena meremehkan pengorbanan Tuhan? Sayangnya pasal 2 menunjukkan kepada kita bagaimana situasi spiritual dan keagamaan di Israel sedang merosot. Dan dalam pasal 4 mereka membawa tabut itu dan bersorak serta bernyanyi dengan sorak-sorai yang nyaring seolah-olah masalahnya sudah selesai dan diputuskan menguntungkan mereka. Seolah-olah mereka ingin menjadikan Tuhan sebagai hamba dosa. Tentu saja tidak. Mereka ingin Tuhan terlibat bersama mereka dalam perang, meskipun mereka tidak suci. Itu tidak. Itu akan terjadi. Begitu pula orang-orang ini, mereka mencuri, berzina, bersumpah palsu, dan bakar dupa kepada Baal, lalu datang ke bait Allah, dan berkata kita sudah dilepaskan, tidak ada salahnya bagi kita, karena kita mengenal Tuhan yang benar-benar hidup, tapi karena dia adalah Tuhan yang hidup, yang benar, dia akan menghancurkannya. Ya, kita juga mendapat manfaat dengan menerapkan bahwa pembicaraan ini berkaitan dengan sejarah bangsa dalam kesusahannya di masa kini, masa lalu, dan masa depan. Adapun kita, seringkali Anda menjumpai seorang yang membenci saudaranya. Dia seorang pembunuh. Kemudian dia berkumpul untuk beribadah dan mempersembahkan korban. Gambaran yang sama sebelumnya, tetapi mengambil bentuk modern. Ada perselisihan, tapi ada ibadah. Ada najis, tapi ada ibadah. Ada cinta uang, tapi ada ibadah. Ada pencurian, penggelapan, namun tetap ada ibadah. Mohon ceritakan tentang ini sehubungan dengan waktu kita saat ini. Ini yang Kristus katakan pada khotbahnya di bukit, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan ketika Anda ada di altar, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda menawarkan hadiah itu dan setelah itu pergi berdamai dengan saudaramu? Dia berkata, tidak, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu dan aku akan menunggumu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Seolah Tuhan tidak berkata kepada mereka, aku menolakmu selamanya dan tidak ingin kamu datang ke bait Allah. Tidak, Tuhan tidak mengatakan itu. Namun dia bersabda, perbaikilah dulu tingkah lakumu dalam artian berhenti mencuri, membunuh, dan berzina, bersumpah palsu, dan membakar dupa kepada Baal. Dan ketika kamu berhenti melakukan itu, datanglah padaku dan kamu akan menemukan aku menyambutmu, aku menunggumu. Namun tetap beribadah dengan kenajisan, keganasan, dan kebohongan. Kemudian datang kepada Tuhan dan berkata, kita telah diselamatkan. Ini adalah ibadah dangkal dan ditolak oleh Tuhan yang dulu dia tolak dan dia masih menolak sampai sekarang. Dan saya berharap pemirsa yang saya sayangi tidak ikut serta dalam hal ini karena Tuhan tidak berubah. Dan dia tidak suka kedurhakaan di dalam Dia tidak tahan ibadah. dengan kejahatan dan pertemuan suci. Baik. Ia berkata di ayat 11 dan 12, sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu, dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Apa yang Anda lihat dalam ayat ini, Saudara Yosef? Sayangnya, hal ini terjadi secara harafiah ketika Kristus datang sendiri ke bumi. 2 kali ia masuk dalam bait Allah, yang pertama pada awal pelayanannya dan yang kedua pada akhir pelayanannya. Di awal pelayanannya, dia berkata kepada mereka, kamu telah menjadikan rumah Bapakku sebagai rumah dagangan. Di akhir masa pelayanannya, keadaannya menjadi lebih buruk. Dia berkata kepada mereka, kamu menjadikan rumahku yaitu rumah doa, kamu menjadikannya sarang mencuri. Yang dikatakan Yeremia ketika Kristus datang setelah ratusan tahun, sayangnya dia menemukan keadaan yang sama. Kemudian
Setelah itu dia menyuruh mereka untuk memperhatikan dan melihat apa yang terjadi. Dan lihatlah di mana namaku dahulu dicantumkan ketika namaku ada di Silo ketika kemah pertemuan ada di sana. Ketika orang jahat datang dan membawa tabut perjanjian ke perkemahan untuk memberi mereka kemenangan tanpa pertobatan, tabut perjanjian tidak dikembalikan lagi ke Silo. Ya, Tuhan Ya. telah menolak tempat tinggal Silo. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 78. Belajarlah dan waspadalah terhadap masa lalu. Ambil hikmah dan peringatan dari apa yang terjadi. Tapi sayangnya, kita masih seperti itu sampai sekarang. Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 1 berkata kepada malaikat gereja di Sardis, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Tuhan ingin memperingatkan mereka tentang kejadian bersejarah yang pernah menimpa mereka. Dan Alkitab ajarkan kita bahkan dalam konteks perjanjian baru untuk melihat apa yang terjadi Tepat. kepada orang-orang di masa lalu ketika semua hal ini terjadi atas mereka sebagai contoh untuk Tepat. memperingatkan kita. Benar. Kita akan menyaksikan laporan kemudian kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Tidak ada yang lebih dibenci oleh Allah selain terus-menerus menggunakan namanya dalam konteks amoralitas dan ketidakadilan. Betapa buruknya mendengar beberapa orang berbicara saat ini tentang otoritas Tuhan dalam gereja. Dan berbicara tentang kebenaran ilahi yang mereka klaim. Sedangkan mereka dengan sengaja menolak untuk mengadakan keadilan yang adil antara seseorang dengan tetangganya. Mereka melepaskan semua tanggung jawab tersebut. Lebih buruk lagi, mereka berusaha memaksakan hal ini pada orang benar yang menetap di antara manusia. Betapa anehnya mengabaikan kata yang sangat penting ini. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. 2 Timotius 2 ayat 22. Ayat 16 berkata, tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini, janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka, dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Tuhan memberitahu Yeremia agar tidak mendoakan mereka. Mengapa Tuhan mengatakan hal itu kepadanya? Mungkinkah saya berdoa untuk seseorang dan untuk gereja saya, dan Tuhan memerintahkan saya untuk tidak berdoa bagi mereka? Ini adalah sebuah perintah untuk tidak mendoakan orang-orang ini, sebuah kata-kata yang sangat sulit. Mengapa dia menyuruhnya untuk tidak mendoakan orang-orang ini? Faktanya kata-kata yang diucapkan di sini diulangi sebanyak 2 kali. Dalam pasal 11 ayat 14 dan juga dalam pasal 14 ayat yang ke-11. 11 ayat 14 atau 14 ayat 11? Dalam pasal 14 ayat yang ke-11, 2 kali kata-kata yang sama diucapkan, jangan berdoa untuk orang ini. Tentu saja, kadang sangat sulit dan sangat pahit. Tetapi tali rangkap 3 tidak mudah putus. Tuhan mengulangi perkataan yang sama 3 kali dalam nubuatan. Dan ini berarti masalah yang sangat serius. Namun kita dapat bertanya, mengapa dia berkata demikian? Aku tidak akan mendengarmu. Jika kamu berdoa, aku tidak akan mendengarmu. Kita pun bertanya lagi, mengapa Tuhan tidak mendengarkannya? Jika kita perhatikan pada ayat yang ke-23 dan 24, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Ini juga diulang di ayat 26, tapi mereka tidak mau mendengar kepadaku juga di ayat 27. Mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Ketika manusia tidak mendengarkan panggilan Tuhan, maka ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak mendengarkannya. Apakah kata-kata ini ada saat ini? Ada hal serupa dalam surat pertama Yohanes. Ia berkata ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Jangan mendoakan orang yang berdosa sampai mati, karena aku tidak akan mendengarnya. Hal tersulit yang dikatakan dokter adalah bahwa pengobatan tersebut tidak akan mempengaruhi orang tersebut. Tepat. Perlakuannya tidak sah dan ada pula Ya. perkara yang tidak sah ibadahnya seperti kekerasan. Tepat. Orang tersebut selesai setelah upaya pengobatan Tuhan. Tepat. Saya ingin berhenti di ayat 29 sampai akhir pasal 7 sebelum kita lanjut ke pasal 8 yang mana disebut lembah pembantaian. Apa yang dimaksud dengan lembah pembantaian? Jika kita membaca bagian ini dari ayat yang ke-30 sampai 32, kita akan mengetahui bahwa lembah pembantaian atau lembah anak Hinom atau Tofet. Lembah itu memiliki 2 nama. Lembah Hinom, dari situlah kata Gehinom atau neraka. Berasal sebagaimana Kristus menyebutnya neraka di dalam perjanjian baru yang merupakan kata yang sama dengan Gehinom atau lembah anak Inom atau disebut Tofet. Sebuah ludah metafora untuk penghinaan. Ini adalah tempat yang kemudian Tuhan bicarakan dalam perjanjian baru di Markus pasal yang ke-9. Itu adalah nasib dan kekekalan orang fasik. Tentang apa ini? Yang disebut neraka saat ini. Neraka. Ya, neraka yaitu lembah pembantaian atau lembah anak Hinom atau Tofet. Mereka
menggunakan tempat ini untuk membawa anak kecil dan mempersembahkannya secara khusus kepada Molok sang dewa jahat. Mereka memanaskan lengan berhala tersebut dan menempatkan anak-anak mereka di atasnya. Mereka masukkan anak-anak mereka ke dalam api pada suara genderang seperti suara genderang yang menutupi tangis anak-anak saat menjelang ajal. Orang-orang gila yang membunuh anak-anak mereka dengan cara yang kejam dan brutal ini, Tuhan memberitahu mereka bahwa ayah-ayah ini tidak akan luput dari balas dendam ilahi karena mereka membunuh, mereka akan dibunuh. Jadi lembah Putra Hinom atau Tofet akan disebut sebagai lembah pembantaian sebagai orang-orang yang akan dibunuh di tempat ini. Baik, mari kita lanjutkan ke pasal 8, Saudara Yosef. Saya ingin berhenti di ayat 7 dari pasal 8. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya, tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Faktanya ini adalah pidato yang sangat belak-belakan yang memberitahu kita bahwa bangsa ini lebih rendah daripada makhluk lainnya dalam mengetahui penghakiman Tuhan. Apa yang kita lihat di sini? Nah, burung sederhana yang tidak memiliki kecerdasan atau kebijaksanaan tapi memiliki naluri dan berdasarkan naluri, mereka memutuskan kapan harus kembali dan ini adalah migrasi burung. Bahkan bangau dan ini adalah burung yang memakan katak. Dan burung najis di dalam hukum Israel. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya, mereka mengetahui kapan harus kembali. Migrasi dari seekor burung. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Sayangnya, ada waktu untuk bertobat, ada waktu untuk kembali, dan sekaranglah waktu yang diterima. Lihatlah sekarang ada hari keselamatan, namun sayangnya hewan dan burung sederhana mengerti. Dalam kitab Yesaya dia berkata, sapi mengenal pemiliknya dan keledai mengetahui tempat tidur majikannya. Tetapi Israel tidak mengetahuinya, hai umatku. Sayangnya, mereka lebih rendah daripada binatang dan burung yang tidak memiliki kecerdasan, kebijaksanaan, atau wawasan, tapi berdasarkan naluri mereka melakukan apa yang tidak dilakukan oleh umatku, padahal aku telah memperingatkan dan mengirimkan teguran berturut-turut. Namun sayangnya mereka tidak mengerti. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Semut peduli terhadap musim dingin dan kelaparan yang akan datang. Itu benar. Ayat 9-11, orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan, maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Sebab itu aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Pengajar palsu dan nabi-nabi palsu masih mengulangi tindakan mereka. Mohon penjelasan Anda. Semua orang mencari untung dari yang terkecil sampai terbesar. Semua orang bertransaksi palsu. Kenapa? Sebab setiap orang mencari keuntungan dan wabah ini masih ada sampai saat ini. Sebaliknya di akhir zaman, manusia akan tamak sehingga cinta akan uang semakin bertambah. Kita sedang mendekati hari-hari terakhir. Maka kita memperingatkan setiap orang, bahkan mereka yang menyebut nama Kristus, bahkan mereka yang mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan yang nyata dengan Tuhan, berhati-hatilah dalam mencintai uang. Rasul Paulus menyarankan putranya Timotius dengan mengatakan, tetapi kamu, hai abdi Allah, larilah dari hal-hal ini. Dari apa dia melarikan diri? Dari cinta uang yang menjadi akar segala kejahatan. Jika ada anggapan bahwa seorang hamba Tuhan lari dari cinta akan uang, lalu bagaimana dengan umat Tuhan lainnya? Cinta akan uang itu berbahaya. Yang mana beberapa orang telah menyimpang dari iman karena kesalahan mereka dan menyiksa diri mereka dengan banyak penderitaan, dan banyak orang berkata damai. Tidak, ini bukan perdamaian. Benar. Bukan perdamaian. Benar. Kita akan menerima pertanyaan hadirin. Ayat 20, sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Apa hubungan panen dan musim panas dengan keselamatan? Bagaimana hubungan panen dan musim panas dengan keselamatan, Saudara Ini Yosef? adalah metafora yang menunjukkan kepada kita bahwa ada waktu untuk keselamatan, dan jika Anda melewatkan waktu itu, Anda akan rugi. Sebagaimana Alkitab katakan, lihatlah sekarang waktu yang diterima, lihatlah sekarang adalah hari keselamatan. Seperti yang dikatakan di sini, panen sudah lewat, musim panas telah berakhir.
Setelah panen yang ada hanyalah kesedihan dan ratapan abadi akan ada di hadapan Anda. Musim dingin. Dinginnya musim dingin dan semuanya akan terlambat seperti yang dikatakan Alkitab akan ada tangisan dan keretakan gigi, menyesal karena kehilangan peluang yang tersedia bagi saya tetapi saya tidak memanfaatkannya. Musim panen ditandai dengan hasil yang melimpah. Selain itu, musim panas yang kita alami saat ini ditandai dengan banyaknya peluang. Kelimpahan firman Tuhan yang tersedia dan diberitakan kepada semua orang. Jika orang tidak memanfaatkan waktu ini, dia tidak akan mendapatkan apa-apa selain dinginnya musim dingin. Anda sebutkan semut beberapa waktu lalu. Apa yang dilakukan semut di musim panas? Iya, Mereka mengumpulkan makanan yang tidak dapat mereka temukan di musim dingin karena musim dingin akan tiba dan makanan tidak akan tersedia bagi mereka. benar. Dan ini merupakan hikmat yang luar biasa jika kita mempelajarinya dari semut. Saya menyimpannya pada musim panas dan musim panen karena akan tiba saatnya tidak tersedia. Setelah itu dia berbicara tentang kesembuhan saudara Yosef. Dikatakan di ayat 22, tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapa belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Sebuah pertanyaan dan diakhiri dengan tanda tanya, tetapi dia membiarkannya tidak terjawab. Kami ingin jawabannya. Dia ingin bertanya kepada kita, apakah ada dokter, apakah ada obatnya? Ini pertanyaan Yeremia dan setelah itu dia menceritakan yang sebenarnya bahwa mereka bukanlah pasien yang membutuhkan pengobatan dan dokter, tapi mereka dibunuh. Jadi katanya sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang putri bangsaku yang terbunuh. Kalau kita apakah dokternya? Apakah ada obatnya? Jawabannya iya, siapa dokternya? Kristus yang dimuliakan berkata tentang dirinya, yang sehat tidak memerlukan tabib tetapi yang sakit, sebab aku datang bukan Iya. untuk mengajak orang benar melainkan orang berdosa untuk bertobat. Sayangnya orang-orang di negaranya, Nazaret, mengatakan peribahasa ini tentang dia, dokter, Sembuhkan dirimu sendiri. sembuhkan dirimu sendiri. Mereka tahu dia adalah dokter, tetapi membencinya dan mencemoohnya. Dan sampai hari ini masih ada orang yang meremehkan satu-satunya dokter ini. Siapa yang bisa mengobati kita? Apakah dia punya obatnya? Ya, dan apa obatnya? Faktanya itu adalah obat yang sangat mahal. Dan oleh bilur-bilurnya, Kita disembuhkan. kita disembuhkan oleh luka-luka dan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Artinya ada kesembuhan dan keselamatan yang luar biasa di dalam darah Kristus. Terlepas dari darah ini, terlepas dari juru selamat agung Kristus ini, tidak ada harapan kesembuhan karena tidak ada dokter selain Kristus dan tidak ada obat selain darah Kristus. Benar. Terima kasih saudara Yosef, Tuhan memberkati. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua. Di pasal 7 ayat 4, ia berkata, janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, ini bait Tuhan, ini bait Tuhan. Apa maksud kata-kata ini? Bait Allah itu benar, tetapi masalahnya adalah mereka hidup dalam kebohongan dan dalam keadaan najis. Dan pada saat yang sama mereka berhubungan dengan kuil, jadi ini adalah ibadah yang salah dan tidak dapat diterima. Mereka hidup dalam keadaan campur aduk antara kenajisan dan agama yang dangkal. Mereka hidup dalam kenajisan dan dalam saat yang sama mereka berdoa di bait Allah. Benar. Ia berkata di ayat 12, tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu, dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku, Israel. Mengapa dia mengarahkan mereka untuk mengingat apa yang terjadi di Silo? Di sini ia mengingatkan mereka akan kejadian terkenal yang terjadi di zaman Imam Eli ketika anak-anaknya berbuat jahat di dalam kemah pertemuan, dan ketika terjadi perang mereka ingin memenangkan perang ini tanpa bertobat dan meminta keluar dengan membawa tabut perjanjian, namun tentu saja tabut tersebut keluar bersama mereka dan tidak kembali lagi dan mereka dikalahkan. Inilah hasilnya akibat meminta kemenangan kepada Tuhan tanpa pertobatan, dan tentu saja Tuhan tidak akan pernah menanggapi Tanpa permintaan pertobatan. ini. Saudara Yosef, Luar biasa. benar? Bagus. Terima kasih. Ayat 16 berbunyi, tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini, janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Dan janganlah desak aku sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Mengapa? Tuhan meminta Yeremia untuk tidak berdoa bagi orang-orang tersebut. Dalam ayat 23 dan 24, Tuhan menyatakan bahwa dia telah berfirman, tetapi mereka tidak mendengarnya.
Dan lebih dari sekali dia berbicara dan mengatakan tentang mereka yang tidak didengar oleh telinga mereka. Dan mereka menolak firman Tuhan dan menolak Tuhan. Jadi jangan lelah dan berdoalah untuk mereka. Tepat, dan kata-kata ini juga diulangi di pasal 11 ayat Tepat ke-14 11 ayat dan pasal 14 ayat 11. 11. Terima kasih. Luar Benar, biasa. Saudara Yosef? Ya, Terima kasih terima semua, kasih. Tuhan berkati. Terima kasih, Saudara Tuhan Yosef. berkati. Pemirsa terkasih, Alkitab berkata sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Alkitab sering mengatakan kepada kita bahwa kita sedang berada dalam masa yang disebut menuai. Kita berada pada masa ketika hasil panen tersedia dan gandum tersedia. Kita berada pada masa ketika peluang tersedia. Kita berada di masa itu, firman Tuhan menyebar. Jadi jangan sia-siakan kesempatan jika Anda mampu untuk mendengarkan saya dan pergi ke gereja, ataupun membuka Alkitab dan membacanya, atau jika Anda dapat menugaskan kata-kata ini untuk Anda, jangan sia-siakan kesempatan ini. Pikirkan masa depan Anda dan lindungi Anda dari musim dingin, dan penghakiman serta kepercayaan Tuhan yang adil terhadap pekerjaan Kristus di kayu salib. Kita akan bertemu kembali di episode yang selanjutnya. Tuhan besertamu. أنا ليا دوب في الأرض عايش بعمله، أنا ليا واجب بس علاجني ما كمله، في الظل ماشي أو في بؤرة الأضواء، ليا وطن بحيا سفير ومثله، ملكي يسوع المسيح، ربي يسوع المسيح، راية انتصاري سبب افتخاري إني من شعب يسوع المسيح، ملكي يسوع المسيح، ربي يسوع المسيح، راية انتصاري سبب افتخاري إني من شعب يسوع المسيح. الله شايفني والملايكة والبشر، السفر بيسجل تفاصيل الحياة، ورد فعلي في البراحة وفي الخطر يعكس إيماني والأمان اللي في حماه، ملكي يسوع المسيح، ربي يسوع المسيح، راية انتصاري سبب افتخاري إني من شعب يسوع المسيح، ملكي يسوع المسيح، ربي يسوع المسيح، راية انتصاري سبب افتخاري إني من شعب يسوع المسيح. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.